Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, mari senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, mawas diri selalu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturannya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, perlu kita luruskan niat setiap kita bertolabul ilmi, mengingat bahwa ilmu itu Allah yang memberi. Allah memberi ilmu seseorang bukan karena orang itu anak orang kaya, bukan karena pejabat lalu dia diberi ilmu agama tentunya, bukan karena dia orang yang terpandang lalu Allah memberinya ilmu. Tidak. Ilmu itu oleh Allah Ta'ala berikan kepada hambanya sekehendak dia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat awal-awal yang ceritanya Nabi Adam alaihissalam diajari oleh Allah, kemudian juga mengajari malaikat berikutnya. Kalimat yang malaikat katakan adalah la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali kalau Allah yang memberi kami ilmu. Dan apabila kita perhatikan setiap redaksi tentang ilmu di dalam Al-Quran, selalu Allah lah yang memberi ilmu. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah tadi, atau di dalam surat Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selalu redaksinya Allah yang memberikan ilmu. Jadi bukan karena kesungguhan seseorang lalu dia pinter agama, tidak. Lalu dia faham agama, tidak. Karena anak kiai lalu faham agama, tidak sama sekali. Tetapi karena kehendak Allah Ta'ala. Itulah mengapa setiap kita datang ke majelis taklim yang niatannya adalah mendapatkan ilmu dari majelis taklim itu, hendaknya dengan niat yang ikhlas, supaya Allah Ta'ala berkehendak melimpahkan ilmu kepada kita semua. Buktinya Bapak Ibu rahimakumullah juga, banyak orang hadir di majelis taklim yang tadinya tidak sholat, sesudah dari majelis taklim pun juga tetap tidak sholat pulang. Dia datang ke majelis taklim itu ya karena kepengen petok kiai nih, kiainya lucu.
kiainya selalu happy, kiainya gayeng, kiainya kelas nasional dan seterusnya. Tujuan-tujuan seperti itu tidak mengubah karakter seseorang. Terbukti yang tadinya untuk yang perempuan tidak berjilbab, ya saat ngaji saja dia berjilbab. Setelah ngaji tidak lagi berjilbab, kembali seperti sedia kala. Itu bukti bahwa ketok ngaji ning ra itu ilmu. Karena Pak salah dalam niatnya, niate kepengen ketemu kiai sing gayeng. Nah itulah Bapak Ibu rahimakumullah, monggo-monggo sarang-sarang termasuk saya juga datang ke majelis ilmu itu hendaknya membuat Allah Ta'ala ridho kepada kita. Di antaranya adalah dengan niat yang ikhlas. Sekedar untuk memotivasi dalam setiap langkah kita menuju majelis taklim, harapan kita senantiasa Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita semuanya, mengarahkan hati-hati ini selalu berbuat secara ikhlas karenanya. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini yang akan kita kaji surat Al-Jin mulai ayat pertama. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinn. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ilar rusydi fa amanna bih. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqqa. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqqa. Wa anna dhananna lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Wa cekap rien santos ngantos gangsal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya. Qul katakanlah, perintah untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhiya diwahyukan
ilayya kepadaku, annahu bahwasanya istama'a mendengarkan. Istama'a niku lebih ke arah nggatekne ya, kalau bahasa Jawanya. Jadi dengan sengaja mendengar lalu memperhatikan, itu istama'a. Berbeda dengan sami'a, mendengar, murkrungu atau tanpa sengaja bisa jadi kan ya. Tapi kalau istama'an itu ngrungokne, nggatekne kan. Nafarun sekelompok minal jinni dari jin. Sekelompok niku nggih lebih dari 3 ngoten nggih. 3 atau lebih ngoten. Faqalu lalu mereka berkata, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an tadi, inna sesungguhnya kami sami'na kami mendengar Qur'anan bacaan yang ajaba menakjubkan. Elok nggih, mulai dari bahasanya, kemudian isinya itu bagus sekali, ajaban, sungguh hebat, menakjubkan sekali. Ya, dia Quran tadi menunjuki ilar rusdi kepada petunjuk. Fa'amanna lalu kami beriman bihi kepadanya, kepada Al-Quran yang apa itu menakjubkan tadi. Walan nusyrika dan kami tidak akan menyekutukan bi rabbina Rabb kami ahadan dengan seorang pun. Wa annahu dan bahwasanya ta'ala dia maha tinggi, jaddu rabbina, jaddu niku keagungan. Sebagian ada yang menerjemahkan niku kakek, tapi niku tidak masyhur dan bahkan tertolak gitu ya. Kan jaddun niku nek bahasa Arab niku kan artinya kakek. Mbah kakung atau niku jaddun. Tetapi di sini artinya jaddu adalah keagungan, azmatu. Rabbina Rabb kami mattakhoda, dia tidak mengambil. Ittakhoda mengambil, maknanya nanti, maksudnya nanti adalah menjadikan, duweni. Sohibatan, sohibah ini kok teman perempuan, istri maksudnya. Wala waladan dan tidak pula anak. Wa annahu dan bahwasannya kana yakulu adalah berkata, safihuna orang bodoh dari kami. Konon itu ditakwilkan iblis. Jadi orang bodoh dari bangsa jin itu adalah iblis. Dulu iblis itu berkata, alallahi atas Allah, syatoto perkataan, bahasa Jawanya kurang ajar, perkataan yang napa jenenge nggih niku napa nggih tidak baik terhadap Allah, tidak pantas. Niku nek cara Jawane jenenge kalimat kurang ajar. Allah ini duwe anak, wah kurang ajar banget niku. Allah kuwi ndek bojo, kurang ajar banget. Allah taala kuwi anu apa jenenge besanan karo jin. Oh ngoten niku. Lah niki kan perkataan sing keterlaluan, nah syapoto. Wa anna dan bahwasanya kami dzananna kami mengira niku maksudnya yakin ngoten. Dulu kami pernah sempat yakin antakula bahwasanya tidak akan berkata al insu manusia wal jinnu dan jin alallahi atas Allah kadziban kebohongan. Kami dulu yakin, percaya, rumangsa ku ndek beni menungso utawa jin ora enek sing wani ngomong goroh. Hebakne wah sing goroh. Tiwas tak ndel omongane jin-jin itu, khususnya iblis. Nah niki.
ayat yang kelima. Surat Al-Jin, Bapak Ibu rahimakumullah, artinya yaitu jin, ya jin itu saja. Makhluk yang bangsanya itu seperti bangsa malaikat, maksud saya yang tidak dapat terlihat, tidak bisa kita sentuh dengan indera-indera kita. Seperti malaikat itu kan kita tidak bisa menyentuh dengan indera kita. Penglihatan, raba, atau mungkin rasa, tidak sama sekali. Kira-kira jin itu seperti itu juga. Nah, itu jin. Surat Al-Jin karena memang membahas seputar dunia jin, termasuk cerita-cerita tentang jin, pengalaman jin yang beriman. Dunianya jin bagaimana nanti akan diterangkan di sana. Seperti apa sebenarnya jin itu. Ini sepilnya saja. Jin niku nggih, bangsa jin niku nggih kira-kira padha kados dene manusia. Ya enek sing beriman, enek sing kafir, enek sing ngengkel, enek sing manut ngoten niku. Kira-kira itu dunianya jin itu sama seperti dunia napa jenis manusia. Cuman jin itu makhluk yang lebih kuat dibandingkan manusia. Nah, gitu ya. Salah satu buktinya niku nalikane gawe napa mangkok pas zamane Nabi Sulaiman nggih. Nah, mangkok gaweane jin niku nek dienggo masak niku cukup wong 1000. Cukup mboten nggih Mas, engko wong 1000. Mboten non 1000. Anu, nek enek wong jejer teng mriku niku cukup wong 1000 ngoten. Wedene niku kados mekaten. Nah, lah niku mereka buatan mereka itu ya, buatan mereka. Itu demikian. Itu diantara kekuatannya itu adalah seperti itu. Kuat yang. Nah. Kemudian enten jin sing tukang-tukang slulup ngoten niku. Slulup teng laut, golek mutiara-mutiara ngoten niku. Menungso, nah untuk masuk ke dasar laut kan dadak ngangge alat bantu oksigen. Jin boten niku diantara kekuatannya jin niku kados mekaten. Nggih, itu diantaranya gitu ya. Kekuatannya memang lebih dibandingkan manusia. Nah, itu yang dimaksud dunia jin. Nah, istilah dunia jin. Bapak Ibu rahimakumullah, jin sebagian ada yang menerangkannya, ulama nih kok nggih. Tafsir yang menjadi dasar saya bicara ini adalah tafsir Qurtubi. Nah, gitu ya. Saya baca di sana di antara penjelasan beliau kan gitu ya, tafsir tersebut itu adalah jin itu ada yang mengatakan itu bukan dari iblis ya. Itu bukan beda dengan iblis. Jin itu beda dengan iblis. Namun ada pula yang mengatakan iblis itu bangsa jin, hanya saja nah gitu loh ya. Nek jin dan iblis niku napa bantongane istilahnya. Nah, jadi dari bangsa yang tidak kasat mata ngoten niku bantongane jenenge iblis, anak turune. Nah niku enten sing beriman, enten sing kafir, enten sing wangkal, enten sing manut dan seterusnya. Ada yang menafsirkannya, menakwilkannya seperti itu jin. Makanya kalau ada yang mengatakan, loh katanya iblis itu tidak mati. Robbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Lah kok jari ini enek jin sing mati. Nah kan gitu ya. Jin, nah gitu ya. Lah iya, ada yang memahaminya bahwa jin dengan iblis niku memang makhluk yang berbeda. Kalau jin itu bisa mati, bisa hidup, bisa melahirkan. Sedangkan iblis tidak. Nah, itu ada yang berpaham seperti itu. Namun, bagi yang mengatakan iblis, jin, setan itu ya bangsanya sama, seperti ada kalanya manusia, eneng Fir'aun, ngoten niku lho. Sing paling wangkal jenenge Fir'aun. Kemudian sugih kementus niku napa jenenge Qarun ngoten niku. Sing orang terbaik niku nggih para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Kira-kira bangsa jin niku nggih kados mekaten. Lah sing bantongan elek niku jenenge iblis. Iblis niku mboten diberi oleh Allah taala
hidup sampai akhir zaman dan anak turunnya bahkan. Jadi anak turunnya. Nah, sedangkan yang jin-jin ini kan gitu, ini yang beriman ini apa itu terpisah. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya. Tetapi yang jelas banyak dalil bahwa makhluk apa itu bangsa jin itu ya macamnya banyak itu tadi ya. Jadi tetap podo-podo jine, tidak terlihat oleh indera kita. Kemudian yang paling jelek itu adalah iblis, dan yang lainnya itu ya niku ndek wau, beda-beda derajat dan status sosialnya niku ndek wau. Oke, kira-kira seperti itu surat Al-Jin. Nah, di antaranya lagi yang diterangkan pula kan gitu ya, bahwa surat Al-Jin ini nanti akan membahas tentang dunia jin. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditugaskan oleh Allah, diberi tugas oleh Allah untuk mendakwai jin dan juga manusia. Itu nanti diantaranya dijelaskan di sana kan itu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya cerita ini nanti adalah cerita jin, bangsa jin yang prakarasai oleh iblis. Mereka merasa terganggu sejak turunnya Al-Quran. Ini surat jin itu akan membahas seperti itu. Nah, ini termasuk juga dunia jin. Oke, sepilnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ceritanya di sini kalau pakai cerita dari riwayat, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabatnya mau berangkat berdakwah ke Taif. Beliau memulai dakwah di sana. Kemudian singkat ceritanya Nabi ditolak dakwahnya, terus kembali pulang. Nah, sekembali dalam perjalanan pulang, namun sudah masuk kota Mekah ya, daerah Mekah, terus Rasulullah dengan beberapa sahabatnya itu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, niku sholat subuh. Nah, gitu ya, di dekat sebuah pohon asyajarah, nah, ini ya. Nah, beliau sholat subuh di sana. Sebagian riwayat atau ada riwayat yang menyebutkan yang dibaca Nabi itu adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku. Nah, dalam sholat subuh ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, Allahu a'lam. Kemudian, nah ini langsung pindah ke dunia jin. Lah, pada saat itu pula jin-jin itu niku merasa kan gitu, lapor merasa kami sedang ada gangguan. Kebiasaan kami niku jin nggih. Senengane tengok-tengok cangkruk-cangkruk di langit sana, nunggu berita dari langit dari Allah. Ada berita apa untuk manusia di muka bumi ini? Biasanya itu berita itu kan tentang pembagian rezeki, sembuh dari sakitnya manusia gitu. Itu malaikat rahmat diturunkan. Malaikat rahmat kasih kesembuhan untuk fulan itu. Nah, gitu ya. Malaikat rahmat datang, seret. Nah, gitu ya. Lah, berita-berita ini yang dicuri setan itu, jin-jin itu mencuri dengar seperti itu. Kemudian pada saat itu, di masa-masa itu kan gitu ya, jin sudah tidak ada lagi tempat di langit sana untuk tengok-tengok. Jadi setiap kali jin itu datang ke tempat tengok-tengok biasa nih, mesti dibalangi. Nah, gitu ya. Niku mangke di ayat yang ke pinten niku mangke. Sihabar rosoda niku. Wa anna kunna naqa'udu niku. Ayat pinten niku nggih. Ayat 9 niku nggih, ayat 9 niku. Wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Kami dulu itu sebelum penurunan Al-Qur'an itu senengannya kami duduk-duduk di langit sana, tengok-tengok, nunggu enek berita apa dari langit, kemudian kami
curi dengar itu tadi, terus kami disi ke manusia, khususnya ke para dukun-dukun, diomongi, ya dukun. Nah, biasanya apa itu tipu dayanya, makarnya setan, jin-jin apa itu kafir itu, setelah mereka mendengar misalkan, fulan akan sembuh dari sakitnya, atau fulan akan dapat rezeki besar gitu misalnya. Lalu setan itu langsung moro ning gone orang yang akan ditakdirkan sembuh atau takdirnya sugih itu tadi. Wah, kowe moro ning gone dukun kono dibisiki. Nah, atau ngongkon orangnya. Wah, ketoke wajahmu wajah ketoke sumringah. Nah, kowe karep enek rezeki kowe. Loh, apa iya wis kowe moro ning gone dukun kono kae lho. Kayak wong pinter kayak. Nah, gitu ya. Moro. Akhirnya dukunnya juga diomongi. Nah, Mbah Dukun, iki engko arep enek wong teko, wonge jenenge iki, engko kek ono jampi-jampi iki, kek ono syarat-syarat iki. Maka biasanya orang datang jenengmu lak iki to. Loh, kok Mbah Dukun kok ngertos. Nah, kowe lak rene arep njaluk pengen sugih to. Loh, kok jenengan ngertos, ngerti no. Nah, itu karena memang didisi setan iku dewa. Nah, sebenarnya sugihnya itu tadi atau dia akan sugih benar dari Allah Ta'ala, tapi kemudian karena ditambah-tambahi oleh setan, dibisikan kepada dukunnya tadi, kon beleh pitik cemani. Nah, misalkan demikian. Terus kon ngangkek ono syarat-syarat iki cacah wakeh banget. Nah, syarat-syarat dari jin itu tadi adalah kebohongan. Sugih tenang, bener memang dari Allah Ta'ala dan betul-betul sugih nantinya karena memang pun wayai. Sing sembuh dari sakit pun juga demikian, sembuh tenang. Jadi paribasanya orang syarat-syaratnya dukun mau dilakoni wis sugih tenang, sugih dewe. Karena memang takdirnya seperti itu. Syarat-syaratnya orang usah dilakoni sudah sembuh sendiri. Paribasa seperti itu. Nah itu apa itu kebiasaan atau pekerjaan setan jin zaman dahulu itu seperti itu. Tetapi sejak turunnya Al-Quran, tapi jin belum tahu kalau ini sejak turunnya Al-Quran masalahnya. Ini kenapa toh ini? Saben-saben arep mangkal neng dhuwur kono kok mesti aku disawati. Wah, dibualangi ngoten niku. Nah, syihabar rasoda. Niku nggih, wa anna kunna naqaudu minha maqaida lisam dan seterusnya. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa suhuba. Anggere aku moro mangkat neng tempat mangkalku sana, itu kono ki wis dipagar betis malaikat-malaikat. Jadi kami sudah tidak lagi bisa menembus langit yang biasa kami cangkruk-cangkruk di sana. Andai kan kami berusaha menembus, mesti aku disawati, diusir. Kemudian para jin itu lapor kepada iblis. Nah, gitu loh ya. Iblis karena sing paling adidaya ngoten ya. Lapor, kami sudah tidak bisa lagi cangkruk, selalu kami disawati dan kami dapati langit itu sudah dipagar betis malaikat-malaikat. Kami tidak bisa bekerja lagi. Wih, ngono kuwi. Nah, iya. Berarti iki enek perkara yang turun di bumi nih dari langit sana. Ayo, kemudian iblis mengerahkan pasukannya. Ayo sak kelompok, sak batalion, kowe ngidulorono, goleki ada terjadi apa. Kowe sak batalion, ngetan, ngulon dan segala penjuru bumi ini dikerahkan pasukan-pasukan iblis itu tadi. Nah, untuk pasukan sing ditugaskan menuju ke Mekah, ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat subuh. Lah, jin-jin niku ndek wau ngrungokke iki kok enek swara kok apik men. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dirungokke digatekke. Itulah maksud istama'a nafarum minal jin. Jin itu mendengarkan bacaan Nabi. Nah, gandeng jin niku konon ceritanya itu makhluk Allah yang lebih cerdas atau sangat cerdas. Dhek krungu pisan niku langsung paham, langsung mudeng, langsung membekas di dalam sanubari mereka.
Maka bacaan Rasulullah itu tadi langsung membuat hati mereka beriman. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi. Al-Quran yang kami baca itu tadi ternyata menunjuki kepada kebenaran, petunjuk hidup yang benar, petunjuk mengagungkan sesembahan yang hak. Nah, ngajari, nyembah itu ya kepada zat yang hak untuk disembah, yang betul-betul agung, wong jenenge mengagungkan kok. Gitu ya. Beribadah itu kepada zat yang maha kuasa. Itu menunjuki yahdi ila rusdi seperti itu. Terus memperkenalkan tentang siapa Allah Ta'ala dan siapa pencipta langit bumi ini. Itu seterusnya yahdi ila rusdi. Akhirnya kemudian sekelompok jin itu tadi pulang. Konon ceritanya pulangnya neng boten lapor kepada iblis. Karena itu diterangkan di dalam ayat yang ke-5 nih ya. Wa anna dzananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi 4 ya, di atasnya juga wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Nah, gitu ya. Iblis itu kan mendoktrin semua jin bahwa Allah itu adalah bukan yang pantas untuk disembah. Allah itu punya anak, punya istri dan seterusnya. Itu doktrinnya iblis kepada seluruh jin-jin pasukannya itu demikian. Bandang jin yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad tadi, mendengar bahwa Allah itu Maha Esa, tidak punya anak, tidak punya istri, kan gitu ya, tidak punya sekutu dan dia Maha Kuasa, gitu ya, langsung percaya, wis rabali kepada iblis lagi. Terus kemudian dia jadi dai, ceritanya seperti itu. Qalu di sini maksudnya adalah kepada sesama jin, gitu ya. Jadi pulang, kalau di dalam surat yang lain kan gitu ya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu dan seterusnya nih. Gitu ya. Jadi jin-jin yang tadi mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi itu tadi pulang terus dakwah. Inna sami'na Qur'anan ajaba, wahai kaumku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang sekampungku, kami tadi pulang dari Mekah, kami mendengarkan Al-Quran bacaan yang sangat menakjubkan sekali. Sudah indah bacaannya, kemudian lirik-liriknya dengan saya membahasakan nyanyian itu, lirik-liriknya luar biasa indah sekali, dan isinya itu bukan isi yang biasa-biasa, melainkan itu sesuatu yang sangat menakjubkan dan mengherankan. Betul, kata-katanya itu semuanya logis, bisa kita terima, janji-janjinya semuanya itu terjadi betul. Kemudian cerita-cerita zaman dahulu itu betul-betul terjadi. Ini Qur'anan ajaba. Jadi mulai dari bahasanya Al-Quran yang sangat indah, kemudian isi dan maksud Al-Quran yang betul-betul hak. Tidak ada tercampur kebatilan sedikit pun. Yahdi ila rusdi. Kemudian perintah-perintahnya itu tadi semuanya adalah menunjuki kita kepada jalan yang benar. Kon beriman kepada Allah Ta'ala. Ada perintah ibadah itu ya kepada zat yang maha agung, kan gitu ya. Dan Allah itu betul-betul maha agung. Ilah yahdi ila rusdi. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sejak ini kami tidak akan lagi menyekutukan Allah Ta'ala dengan siapapun. Yang kalau mungkin dulu kami ikut meyakini bahwa Allah punya anak, punya istri, sejak sekarang kami tidak akan berpaham itu lagi. Allah Maha Esa. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu demikian. Lah niko, kalau ini ayat ini tertuju kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada penjelasan tersirat di sini, khusus untuk kepada manusia-manusia yang tidak beriman. Loh, jin kuwi
karo Nabi Muhammad kuwi beda bangsane. Dia bangsane bangsa dewe. Tetapi meskipun beda bangsanya, beda dunianya, alamnya berbeda, kalau memang kebenaran, kalau yang disampaikan itu adalah kebenaran, dia tetap mau menerima. Itu jin itu. Padahal beda bangsa. Sedangkan kamu wahai orang musyrik Mekah, kowe kakian petengsing, arep beriman wae kah njaluke syarat akeh. Kenapa sing mendakwahi kami ini bukan malaikat? Oh, enten ngoten niku nggih. Nah, kenapa Muhammad yang fakir itu yang mendakwahi kami? Lah njalukmu ki apa? Men percaya kepada keagungan Allah dan kebenaran Al-Qur'an ini. Njalukmu kepiye? Syarat kok akeh men rawuh engko nek dikei diwujudkan di turuti ke syarat-syarat mereka, toh akhirnya mereka tidak beriman. Itu kalian itu makhluk yang kebangetan sekali wahai orang musyrik Mekah. Itu demikian. Kudune kan gitu ya, kudune nek sing mendakwahi ngajari ngaji, ngajari tauhid sebangsa itu harusnya lebih menerima, gampang menerima. Nah, itu demikian. Guru termasuk kita, saya dan panjenengan sedoyo kan gitu ya. Kalau sing ngajari itu adalah sama-sama sebangsa dengan kita, itu akan lebih mudah diterima. Nah, itu ya. Apalagi keadaannya sama. Nun sewu, kulo niki, nek kulo niku meguru kepada orang bahasane bahasa Arab, ngoten niku. Niku masya Allah, niku nggih ora langsung paham. Dadak nganggo dicernasi. Mergo napa bahasane beda. Andekan banyak kosakata yang saya paham, tapi ada beberapa kata, beberapa logat yang itu hanya diketahui oleh orang-orang Arab saja. Sing kula ora mudeng, ning kamus kita enek ngono kuwi. Ngoten niku. Artinya, nek sing ngajari ilmu saya itu adalah orang yang tidak sebangsa dengan saya, meskipun sama-sama manusia neng beda. Iki wong asli Arab, aku wong Jawa. Niku angel dipaham. Itu demikian. Lah, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik Mekah niku yo sebangsa, bahasane podo, logate podo, kebiasaannya podo. Tur mereka sangat mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah orang yang sangat amanah, orang yang jujur. Mereka sangat mengenal seperti itu. Namun ketika beliau menyampaikan kebenaran, mereka betul-betul menolak. Nah, lah kamu itu kebangetan sekali. Kowe kalah rojin. Jene dudu bangsane. Tidak setiap kebiasaan Nabi Muhammad itu sama dengan kebiasaan di dunia jin sana. Ngono wae jin gelem beriman. Gitu ya. Itu demikian. Yang kedua, jin itu adalah makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Gitu ya. Dari segi fisiknya kalian itu kalah kuat. Lah kowe emeh kudanan masuk angin diajak dikandani bener wae kok ya. Nah, gitu loh ya. Wangeliram, kebangetan sekali. Maka Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, yang sepantasnya atau ya sikap yang paling pas bagi kita ketika disampaikan kebenaran Al-Quran, kebenaran dari Allah Ta'ala adalah beriman dan menerima. Itu demikian. Ampun ngoreksi pun juga tidak boleh. Gue biasanya iblis ngoten niku senengane ngoreksi. Itu demikian. Jadi terima. Kalau itu sudah betul-betul dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita terima. Itu istifadah yang bisa kita ambil. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini apa itu? Keimanan jin sekali saja mendengar langsung beriman, langsung kuat imannya, luar biasa, karena memang cerdas kan dia. Mereka mendapati dari
ngaji yang dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas Allah Ta'ala itu zat yang maha agung. Dia tidak punya anak, tidak punya istri. Mereka begini, bukan karena penjelasannya, tetapi merasuk dalam keyakinan. Begini, Allah yang maha agung, kemudian maha hebat, sedangkan anak dan istri itu adalah apa itu? Unsur kekurangan, itu tanda kekurangan. Seperti saya itu sangat butuh bergantung pada istri. Nah, napa malah nek pun omah-omah pun suwe nggih. Pun suwe ngoten niku. Niku rasane niku istri niku bagian dari hidup yang penting. Cara ngoten niku. Nek ra enek istri niku nun sewu kan. Kayane ora iso lengkap uripe. Ha niku. Jarine ngoten niku lho jarine. Jarine. Jadi orang kalau tujuan hidup itu bukan sekedar melampiaskan syahwat, tujuan hidup dengan istri ya, menikah itu tidak sekedar melampiaskan syahwat, tetapi karena bahwa hidup sendiri ini ku mboten lengkap, ora iso. Dan kula pun ngrasake. Jarine niku, kiai niku kula namung saking parenting ngoten niku. Nah, iki. Napa boleh anake 5, anggere jam 6 ngoten niku wis sekolah kabeh anake 5 niku. Wah, niku nek mboten enten istri niku masyaallah. Bukanlah siapa saya ini. Luar biasa, delok reput banget. Ya ini masyaallah. Lah itu pentingnya seperti itu. Kalau ya anaknya juga, kalau anak. Lah aku ini suwe kan ya suwe-suwe tua. Nah, tua saya itu perlu dibantu oleh orang lain. Dan yang loyal membantu saya itu ya anak turun saya. Nah, nek orang dua anak, masya Allah, nah, gitu ya, dah rekasani. Artinya berarti anak dan istri itu justru menunjukkan kekurangan saya. Saya tidak bisa melanjutkan dalam kehidupan ini tanpa anak. Berarti ini kan saya kekurangan. Dan seterusnya. Nah, jin berpikir seperti itu. Allah Ta'ala maha hebat. Allah maha kaya, kekayaannya luar biasa. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang maha kuat. Untuk apa istri? Nah, keyakinannya sampai di situ. Jadi bukan hanya sekedar nompotok, tidak. Menompo penjelasan Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Tidak. Tetapi dia betul-betul mendapatkan basiroh itu tadi istilahnya. Basiroh. Jadi penjelasan gamblang betapa mustahilnya Allah Ta'ala itu punya anak, punya istri. Mustahil Allah Ta'ala. Anak dan istri itu kebutuhan makhluk. Allah itu kholik. Nah, berbeda antara kholik dengan makhluk itu beda. Sifat manusia itu membutuhkan yang lain. Sedangkan itu adalah makhluk, sifat makhluk kan gitu ya. Sedangkan Allah bukan makhluk, dia kholik. Maka dia tidak punya sifat membutuhkan orang lain, tidak punya. Itu demikian. Nah, ini dipahami oleh jin. Maka sebutan wa annahu ta'ala jaddu rabbina, Allah yang maha agungnya seperti itu, sudah barang tentu tidak pantas dia punya anak, dia punya istri. Maksudnya kurang lebih ayat ini demikian. Ayat yang ketiga, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan kami kan gitu ya, jin ini perkataan jin kan gitu ya, paham kami dulu itu bahwa Allah itu punya anak, punya istri. Udah, itu sudah menjadi keyakinan kami karena doktrinnya safihuna, iblis. Nah, doktrin iblis kepada kami bangsa jin ini bahwa Allah punya anak, punya istri. Bahkan ada yang berpaham Allah itu punya anak. Siapa anaknya? Malaikat. Nah, gitu loh ya. Lah terus bojone sapa? Bojone ya dari bangsa jin. Nah, gitu, masya Allah. Na'udzubillah. Itu perkataan syatoto, kurang ajar seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala itu punya nasab lah istilahnya itu, musoharoh, perbesanan. Nah, gitu ya, dengan bangsa
jin, sama sekali tidak, kan gitu ya. Dulu kami berpaham seperti itu. Ini pernyataan jin itu demikian. Tapi setelah kami mendengar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, kami paham betul Allah gak pantas. Dat yang agungnya seperti itu kok mosok masih butuh istri. Dat yang seagung seperti itu mosok masih butuh anak penerus. Untuk apa anak penerus? Enggak sama sekali. Wong dia itu maha abadi. Dia yang awal, dia yang akhir, dia hidup, dia yang selalu hidup, tidak akan mati. Nah, itu demikian. Nah, Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, dari sini juga kita ketahui pula bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berdakwah kepada bangsa jin. Konon ada riwayat menyebutkan dalam tafsir Qurtubi itu Rasul berdakwah kepada jin itu 6 kali, murping 6. Sementara dakwah maksudnya ngajari. Dan salah satu yang paling populer, hadisnya sahih dalam kitab Muslim kan gitu ya, itu cerita bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud itu pernah ikut dakwah bersama Nabi. Nabi pamit, saya ada kencan dengan jin, bangsa jin, untuk ngajar mereka, mulang pidato, ceramah kepada mereka. Ada yang mau menemani? Wah, ini sahabat-sahabat terdiam gitu. Pidato nih alam jin nih kan gitu ya. Nah, konon ceritanya seperti itu. Tetapi kan gitu loh ya. Kemudian yang mau menerima ajakan Nabi adalah hanya Abdullah bin Mas'ud saja. Nah, akhirnya dia bersama Nabi berangkat. Beberapa orang kalau tidak salah, bukan hanya sendiri kan gitu ya, tapi tidak banyak. Akhirnya Nabi memberikan batasan, begini ya, nah gitu ya, kamu tidak usah menemani aku sampai ke tujuan. Wis entenono aku neng kene wae. Neng gini, ojo melu bablas terus. Iki sudah batasnya kamu. Nah itu. Karena mungkin Rasulullah lebih tahu, kowe ora kuat mlebu ning alam jin. Engko kaget gondan. Oh iya ya Rasulullah. Terus beberapa sahabat itu menunggu di tempat yang sudah digariskan gitu. Di sebagian riwayat itu sahabat-sahabat itu sampai terkejut. Iki Nabi kok ora mulih-mulih nganti sewengi bededet. Niku sahabat-sahabat yang jadi rombongannya tadi itu sampai khawatir, wah Nabi gitu iki disandera ini kita ya. Kan gitu loh ya. Tapi ternyata subuh niku kemudian Nabi terus kelihatan dulu kan gitu ya. Terus Nabi menjelaskan. Konon ceritanya pada waktu itu tabligh akbarnya Nabi dengan di alam jin itu 12.000 jin. Sing dipidatoni ini tabligh akbar ini gitu. Ya, gitu ya. Dipidatoni oleh Rasulullah. Ada riwayat menyebutkan 12.000 saat itu. 12.000 jin. Lah kemudian Nabi selesai setelah subuh selesai karena sewengi berdedet, kemudian kembali ke Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya Rasul, tak enten-enteni tak ngen-ngen aku khawatir jangan sewengi ya Nabi, saya niku ora iso turu. Lah ngapa? Khawatir jenengan. Oh gitu. Saya itu loh jin tadi. Lah waktu Nabi nduding itu Abdullah bin Mas'ud itu masih melihat padang-padangnya. Jadi jinnya nembe bubaran ngoten niku kalau gitu. Bubaran ngoten niku Abdullah bin Mas'ud niku ngertos bekas-bekas jin-jin yang sedang bubaran itu tadi. Neng mboten ngerti pripun jelegere nang mboten, cuman ketok rame-rame padang-padang begitu saja kan gitu ya. Konon ceritanya seperti itu. Neng mboten melihat. Nah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin-jin alam jin itu kan gitu ya, mereka bisa melihat kita namun kita tidak bisa melihat mereka. Itu demikian. Nggih niku konon ceritanya seperti itu ada di dalam riwayat. Riwayatnya nek mboten kletu di salah satunya adalah di Sahih Muslim, tapi yang jelas diterangkan di dalam kitab tafsir Qurtubi. Nggih niku. Nabi dai kepada bangsa jin. Maka kan ada hadis, saya diutus untuk manusia dan jin kan gitu ya. Memang benar. Namun ada riwayat, dan karena memang beda-beda ya, ada yang menyebutkan Nabi itu pidato atau dakwah kepada jin hanya 2 kali, bukan 6 kali, 2 kali. Nah, 2 kali itu saja
jin langsung menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi kiai. Kemudian mereka itu menghindar atau mendakwai kaumnya. Dari 12.000 yang sinau kepada Nabi tadi, kemudian mereka menyebar pidato kepada bangsa-bangsa mereka. Allahu a'lam bishawab. Ayat 5, wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Ini masih lanjutan kan gitu ya. Keyakinan jin bahwa mereka didoktrin untuk percaya bahwa Allah punya anak, punya istri kan gitu ya. Namun ternyata itu adalah salah besar dan bahkan itu termasuk perkataan yang kurang ajar, syatoto. Nah, itu karena apa kok sampai bisa yakin seperti itu? Karena merasa bahwa rumangsaku jin iblis ngomong seperti itu bener. Kemudian manusia juga bener. Kan banyak orang meyakini bahwa Allah punya anak, punya istri. Rumah saya bener wae. Bandang krungu Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an membantah. Nah, itu ya, mustahil semuanya. Itu adalah perkataan jahat terhadap Allah Ta'ala. Itu demikian. Nah, ya, kalau yang di dunia manusia saja, Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya neng tanggal selawe gitu. Tanggal selawe niko wong rame-rame mengatakan syatoto Allah, mengatakan kata-kata yang sangat kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Nah, mereka meyakini Allah punya anak, Tuhan anak lahir dan seterusnya seterusnya. Wah, ini namanya apa itu? Yakulu safihuna 'alallahi syatoto. Kurang ajar betul. Maka dalam apa itu al-Islam kan gitu ya, meyakini Allah punya anak, punya istri itu adalah sebuah kekafiran. Jangankan kok meyakini, ngomong tok niku lho kafir. Nah, napa niku? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh sudah kafir orang yang berkata, ngomong tok niku wis dianggap kafir. Nah, kalau di sini jin mengatakan, bangsa jin yang beriman mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, Allah itu 3, salah satu dari 3, itu adalah syatoto. Itu perkataan kurang ajar betul, itu seperti itu. Bagaimana mungkin zat yang maha hebat dikata-katai yang tidak baik? Punya anak, punya istri itu aib, itu cacat, itu kekurangan. Nah, gitu ya. Itu adalah sifat makhluk. Lah Allah maha pencipta, Allah maha hebat, Allah maha hidup dan seterusnya. Kok dikata-katai Allah Ta'ala itu punya anak? Berarti dia mengatakan Allah itu cacat. Apa? Bisa berakhir. Mana butuh generasi penerus kok. Berarti Allah Ta'ala berakhir. Ini kan kurang ajar. Allah Ta'ala butuh istri. Berarti mengatakan Allah bersyahwat barangkali seperti itu. Itu syatoto seperti itu. Kurang ajar betul orang-orang seperti itu. Itu demikian. Maka Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, mari berlindung kepada Allah Ta'ala dari keyakinan-keyakinan gitu ya, perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah tidak sampai kepada kata-kata yang syatoto seperti itu. Tetapi bagi orang-orang beriman kadang-kadang melakukan sewu kan gitu loh ya. Napa nih kok? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar agungnya. Ada dari muslimin yang mereka itu merasa kan gitu ya, bahwa sembuhku itu ya karena aku jaga kesehatan, sembuhku dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan seperti itu loh, termasuk keyakinan yang tidak baik. Artinya dia mengabaikan Allah Ta'ala. Dia bergantung kepada safety buatan manusia kan gitu loh ya. Itu misalkan, wah aku kepengen selamat, pokoknya anggere aku tuku mobil sing regane larang mesti selamat. Nah, padahal keselamatan itu Allah Ta'ala yang memberi kan gitu ya.
Itu demikian. Nah, perkataan-perkataan seperti itulah yang kadang-kadang menodai iman-iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya, itu harus kita hindari pula. Oh pun kurang langkung kados mekaten Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ya, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, surat Al-Jin ayat 1 sampai yang kelima. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Monggo, J, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jin ini kan berasal dari api. Kemudian manusia dari tanah. Dalam hal ini, apakah antara jin dengan manusia ini bisa berinteraksi? Itu pertanyaan satu. Dan kedua, pada saat kita dikencoki dengan jin dan rumah, apakah hal ini juga termasuk berdosa atau tidak? Dalam rangka itu memberikan sebuah gambaran ke depan, dan hal itulah sangat tipis sekali antara jin dengan Allah. Ini menurut saya. Terus ngeten, apa itu untuk yang pertama? Apakah ada interaksi? Tentu kalau manusia kepada jin tidak bisa, tapi jin kepada manusia bisa. Nah, gitu ya. Karena jin itu bisa membisi, dan itu ada dalilnya. Nah, jin itu bisa merasuki sampai ke napa jenenge? Wah, darah-darah kita itu. Nah, itu dia bisa mengintervensi niat kita. Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya tidak punya niat jadi punya niat, misalkan gitu. Itu bisa itu mengintervensi. Nah, tapi itu jin kepada manusia. Kalau manusia kepada jin tidak bisa, kecuali orang-orang yang mereka bersekongkol dengan jin seperti dukun. Nah, dukun itu ada istilahnya, dukun. Kancane kan gitu ya. Karena memang ada minal jinnati wanas kan gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau secara umum lazimnya memang manusia tidak bisa mengintervensi jin. Dalilnya kurang lebih itu tadi. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat kita, mereka bisa melihat kita, bisa mengintervensi kita, tetapi kita tidak bisa kepada mereka. Ngaten niku, kirang langkung dalilnya ngaten niku. Kemudian untuk membedakan antara itu bisikan jin atau bisikan Allah, ngaten niku. Nah, nggih. Ngeten, Pak. Sebenarnya itu bisikan jin dan bisikan setan itu memang beda tipis. Jin Allah Ta'ala beda tipis. Nurani maaf, nurani. Itu memang beda tipis. Artinya sama-sama. Kadang-kadang saking pinternya jin, sebenarnya itu adalah baik, tapi nanti lama-kelamaan akan sesatkan. Ceritanya Barsis ini kok. Itu adalah kalau bagi yang dia diajak jin untuk beriman dulu. Jadi jin itu menjelma manusia, saged kan itu ya. Ketika sudah menjelma bisa kan, ya. Dilihat oleh Barsis, itu ahli ibadah. Sholat ibadah mempeng. Kemudian Barsis niku kepengin, aku ajarono men sregep ibadah kaya awakmu. Carane piye? Nah, akhirnya ini kan berarti jin itu tadi bisa beribadah. Gitu ya, mengajak istilahnya ya, mengajak supaya ngikuti dia. Tapi ternyata sebenarnya dia nanti endingnya Barsis ini disesatkan. Sebenarnya itu yang saya tadi katakan tipis sekali. Ya, karena sak pintere jin gitu itu wong kalau sudah ahli ibadah didadekne kafir langsung itu tidak bisa. Nah, anak-anak muda Islam zaman sekarang itu nek dijak nun sewu langsung kafir itu tidak bisa. Tapi mereka dilupakan ibadah dulu. Nah, itu ya. Dibikin jak hura-hura kan gitu loh ya, dan seterusnya. Lah, ketika mereka sudah merasa merasa jauh, nah gitu ya, sudah merasa nyaman, sebenarnya mereka sudah jauh dari al-Islam. Jadi mengintervensi manusia dari yang sangat
lembut sekali, lama kelamaan manusia itu ternyata ketika sadar dia sudah jauh dari Al-Quran, dari Al-Islam. Itu bisa seperti itu, Pak. Makanya terus pundi kan gitu ya. Istilahnya dalam Islam hasungan agar bertemanlah dengan orang-orang solih. Nah, gitu ya. Karena apa? Itu yang akan membentengi kita dari godaan setan, bujuk rayu setan. Contohnya bagaimana? Sering ke majelis taklim, ini kan orang-orang soleh ngeten. Ku rape kan gitu ya. Tapi kalau jauh dari orang-orang baik kan gitu ya, wis diintervensi setan, ingin iki rapopo. Yuk pertama delok konser konser terus delok terus dan seterusnya. Akhirnya diajak yang maksiat merasa itu biasa saja. Tapi nek aware tiang-tiang saya ngeten iki ndang segera dibenaki. Kowe ndek iki kok ora ngaji nanti delok apa jenenge konser. Lho piye to? Lah ngeten niku. Sesuk ora baleni meneh ngeten niku. Nah, itu enaknya belajar dengan nggih niku contoh mawon itu Pak ya. Nah, untuk yang lainnya silahkan monggo. Napos mawon nah gitu ya. Kados ngoten niku. Nggih. Nggih. Cekap semanten nggih. Kalau kita cekap rumiyin juga, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.